Halo, selamat datang di channel aku, Dewinta Rizky Amanah. Keep watching ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Dewinta Rizky Amanah dengan NIM 232131062. Di kesempatan ini, aku akan membahas materi yang berjudulkan pendekatan studi tasawuf. Simak videonya sampai akhir ya. Bye-bye. Oke, selanjutnya aku akan memberitahukan kalian hal-hal apa aja yang akan aku bahas di videoku ini. Yang pertama, aku akan membahas pengertian studi tasawuf. Yang kedua, kontribusi studi tasawuf. Dan yang ketiga, praktik sufi dan kajiannya. Dan yang keempat, bagaimana sih cara menghilangkan penghalang yang membatasi manusia dengan Tuhannya. Dan yang kelima, aku akan memberikan beberapa peran penting yang mempelajari pendekatan studi tasawuf ini. Jadi, kita langsung saja bahas yang pertama ya. Oke, kali ini aku akan membahas apa sih studi tasawuf itu. Tasawuf itu sendiri berasal dari kata sa, wawu, dan fa. Alasannya mengapa berasal dari kata tersebut karena kata itu bermula dari safa yang berarti kesucian diri atau bersih. Dan ada juga yang mengatakan berasal dari kata saf yang berarti deret atau deretan. Dalam tasawuf ini dapat disingkat bahwa tasawuf berarti keadaan seseorang yang benar-benar suci batinnya dan bijaksana dalam tutur katanya dan sederhana dalam hidupnya. Jadi, tasawuf ini adalah kegiatan membersihkan diri dari maksiat-maksiat yang terlahir dari batin maupun lahirnya. Begitu. Dan selanjutnya ada kontribusi tasawuf. Dalam studi tasawuf ini sendiri, seseorang dapat mengetahui bagaimana cara-cara untuk membersihkan diri serta berperilaku dengan benar. Berperilaku dengan benar di sini adalah tidak berbuat maksiat atau menyeleweng ke kejerumusan yang jelek. Dengan studi ini, seseorang akan menjadi orang yang benar-benar sungguh pandai mengendalikan dirinya dan diharapkan seseorang dengan kontribusi tasawuf ini mampu untuk memperbaiki moral yang kurang baik pada dirinya. Nah, selanjutnya di sini juga ada beberapa bentuk praktek sufi dan kajiannya. Di sini ada 3 tahapan untuk praktek dan kajiannya. Yang pertama ada meditasi yang dilakukan dengan cara berzikir, dan yang kedua dengan cara sholat, dan yang ketiga dengan cara puasa. Oke, selanjutnya aku akan memberikan bagaimana cara menghilangkan penghalang yang membatasi manusia dengan Tuhannya. Di sini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama takhali, yang kedua tahali, dan yang ketiga tajali. Di sini aku akan membahas satu persatu dari ketiga tersebut. Yang pertama, langsung saja takhali. Takhali itu adalah tahapan membersihkan diri dari perilaku tercela baik dari lahir maupun batinnya. Takhali ini juga berarti mengosongkan diri dari ketergantungan hidup di duniawi. Dan yang kedua, takhali. Tahali ini adalah tahap pengisian atau mengisi jiwa setelah dikosongkan atau membersihkan dari akhlak tercela tersebut. Dengan kata lain, membersihkan diri dari segala sifat dan mental yang dilalui, yang sering disebut takhali tadi. Usaha itu tetap harus dilanjutkan dengan tahali ini. Dan yang terakhir ada tajali. Tajali ini berarti tersingkapnya nur gaib dalam hati kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah ke-24 ayat 35 mengartikan bahwa
Allah adalah nur cahaya langit dan bumi dengan langkah di atas agar kita mampu mencintai dan menyayangi Allah sepenuhnya. Setelah aku menjelaskan materi tadi, aku akan memberikan kalian peran apa sih pentingnya mempelajari pendekatan studi tasawuf ini. Nah, di sini itu ada 4 yang saya terakan atau 4 yang saya sebutkan. Yang pertama itu ada pemahaman terhadap spiritualitas Islam. Maksudnya adalah konsep untuk mensucikan diri dan berhubungan secara individu dengan Allah SWT. Dan yang kedua, pengembangan akhlak yang dimaksud di sini adalah memahami prinsip tasawuf yang dapat membantu seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan moralitas yang sangat tinggi. Dan yang ketiga adalah jalan menuju ketakwaan yang dimaksud adalah memperkuat ketakwaan dan kesadaran terhadap Allah. Jadi sadar akan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Dan kita harus bisa membersihkan itu semua dengan cara berbuat baik dan lain-lain. Dan keempat, yang terakhir adalah pentingnya mengendalikan diri adalah tasawuf mengajarkan mengendalikan diri dan penolakan terhadap hawa nafsu. Terima kasih yang sudah menonton video aku sampai akhir. Semoga ilmu yang aku paparkan tadi menjadi ilmu yang berkah, berguna buat kalian. Dan jangan lupa subscribe dan follow aku. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you for watching.